Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Ananda Pahlevi Setiawan, NIM 3402200155 dari kelas Manajemen Reguler F. Di sini saya akan mencoba mengerjakan materi dari mata kuliah Komputer Bisnis 2, yaitu pada pertemuan ke-9 ya di sini. Yaitu materi tentang menghitung frekuensi dan yang kedua validitas instrumen. Yang dimana menghitung frekuensi merupakan banyaknya data yang muncul dari sekelompok data sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Sedangkan validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu tes. Suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Tes memiliki validitas yang baik jika hasilnya sesuai dengan kriteria. Kriteria yang ditetapkan adalah 0,3, itu minimal. Dan untuk menghitung frekuensi, menggunakan rumus count if. Rank yaitu kumpulan data yang akan diproses, sedangkan kriteria angka berapa yang akan dicari. Nah, untuk rumus validitas instrumen itu menggunakan rumus Pearson, yaitu array 1, yakni jawaban responden untuk pertanyaan nomor 1. Sedangkan array 2, yakni jumlah total dari seluruh pertanyaan. Nah, untuk penjelasan dari lebih lengkapnya ada di buku latihan ya. Nah, yaitu di bab 5, yaitu pengolahan data penelitian dengan Excel. Nah, ini merupakan komputerisasi atau di Excel ya dari kualitas, maksudnya dari menghitung frekuensi ya. Nah, ada uji validitas, ada frekuensi. Nah, ada menghitung validitas instrumen. Nah, selanjutnya ya, di sini saya sudah membuat contoh soal atau pengumpulan data dari frekuensi dan nantinya dari uji validitasnya juga akan ada ya. Nah, di sini sudah ada judul skripsi ya tentang pengaruh pelayanan dan jumlah pengunjung terhadap jumlah pembeli. Nah, di sini X1 yaitu kualitas pelayanan, sedangkan X2 yaitu jumlah pengunjung. Dan Y1 merupakan jumlah pembeli. Jadi bagaimana sih kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung mempengaruhi jumlah pembeli? Di sini ya penelitiannya. Nah, di sini rentang skornya itu rentang skor analisis data dari Likert. Yaitu skor 5, 4, 3, 2, 1. Lalu selanjutnya di sini saya sudah membuat ya tentang kualitas pelayanan pramuniaga ya X1. Nah, di sini sudah ada tabelnya dan sini juga sudah ada frekuensi dan uji validitasnya. Nah, di sini kita akan mencoba menjumlahkan total skor dari pengumpulan data yang telah dibuat. Di sini menggunakan sum if ya. Kita bisa memblok terlebih dahulu. Lalu klik di sini auto sum ya. Nah, sudah ada. Ketika sudah seperti ini lalu tarik ke bawah. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, lalu kita akan menjumlahkan juga ya yang ini. Kita tarik ke bawah, lalu klik auto sum. Nah, ketika sudah seperti ini, kita tarik saja ke kanan ya. Nah, maka akan ada hasilnya.
Untuk menjumlahkan rata-rata skor, yaitu kita menggunakan sama dengan klik ini dibagi 10. Nah, yang muncul, lalu tarik ke bawah. Nah, ini untuk menghitung total skor dan rata-rata skor. Lalu kita akan mencoba menghitung total skor dan rata-rata skor dari jumlah pengunjung. Caranya sama seperti yang tadi, yaitu tarik ke kanan dulu, lalu klik auto sum. Nah, setelah ini sama tarik lagi ke bawah. Nah, tarik lagi ke bawah. Nah, dari sini sama tarik lagi ke bawah. Lalu klik auto sum. Nah, udah seperti ini. Lalu tarik ke kanan ya. Nah, sudah. Oh iya, supaya lebih rapi kita pakai rata kanan dulu ya yang ini. Rata tengah. Supaya kelihatan rapi. Nah, rata-rata skor sama seperti tadi, caranya dibagi 10. Nah, lalu tarik ke bawah. Nah, supaya lebih rapi juga klik rata tengah. Nah, selanjutnya kita menghitung yang jumlah pembeli, total skornya. Kita tarik ke kanan, klik auto sum, lalu tarik ke bawah. Nah, lalu klik rata tengah lagi supaya lebih rapi. Lalu yang jumlah juga sama ya, yang ini kita tarik lagi ke bawah. Nah, klik auto sum. Nah, lalu tarik ke kanan. Sudah. Lalu menghitung rata-rata skor sama dengan dibagi 10. Sudah muncul kan ya. Lalu tarik ke bawah. Sudah ada ya. Lalu kita menghitung dari sini ya. Oh, ini belum dirapikan. Supaya rapi kita supaya rapi kita rata tengahkan dulu ya. Supaya kelihatan lebih rapi. Nah, lalu sekarang kita akan menghitung frekuensi. Untuk frekuensi sendiri, kita menggunakan rumus count if ya. Sama dengan count if range-nya itu dari sini ya. Range-nya itu dari sini. Nah, lalu jangan lupa klik F4 ya. Nah, titik koma kriterianya yang ini ya, yang 5. Nah, jangan lupa juga klik F4. Nah, lalu tutup kurung. Nah, sudah ada ya, sudah muncul. Tarik ke kanan. Nah, lalu tarik ke bawah. Nah, jumlah sama ya, kita gunakan auto sum. Nah, kalau ini 20 ya semuanya, berarti benar apa yang sudah kita lakukan dalam membuat frekuensi, dalam menghitung frekuensi. Nah, kan sama 20, berarti sudah benar dalam menghitung frekuensi. Lalu kita menghitung yang jumlah pengunjung, jumlah frekuensinya ya. Caranya sama seperti tadi, menggunakan rumus count if. Range-nya itu yang ini. Jangan lupa klik F4. 2 kali mengunci baris. Lalu kriterianya sama ya yang tadi, angka 5 ini. Jangan lupa klik F4 2 kali. Lalu tutup kurung, lalu enter. Nah, sudah muncul ya. Lalu tarik ke kanan. Lalu ke bawah. Nah,
Sekarang kita menjumlahkan yang ini ya. Klik auto sum. Lalu ke kanan tarik. Nah, sama kan 20 berarti menghitung frekuensinya itu sudah benar. Lalu kita menghitung jumlah frekuensi dari jumlah pembeli. Caranya sama, rumuskan if range yang ini. Klik F4 2 kali kriteria. Klik 2 kali, 3 kali, lalu tutup kurung. Nah, lalu tarik ke kanan, lalu ke bawah. Ya. Lalu kita jumlahkan menggunakan auto sum. Lalu tarik ke kanan. Nah, sudah kan ya jumlahnya 20 sama ya. Berarti jumlah frekuensinya itu sudah benar. Dan sudah benar. Lalu kita akan mencoba uji validitas ya. Kita menggunakan rumus Pearson. Sama dengan Pearson. Sama dengan Pearson. Array 1 ini yang ini ya. Titik koma total score array 2. Jangan lupa klik F4 untuk mengunci ya. Tutup. Nah, uji validitas ini jika validitas lebih dari 0,3 maka valid ya. Lalu kita coba ya uji validitas. Sama dengan if jika lebih besar dari 0,3 maka valid. Jika salah maka tidak. Ini valid ya. Nah, ternyata di sini ada yang tidak valid sejumlah 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5 yang tidak valid. Lalu kita klik saja rata tengah supaya lebih rapi ya. Nah, untuk memindahkan ini ya, uji validitas ke tabel validitas, kita copy saja. Ctrl+T. Nah, di sini jangan langsung dipaste, tapi klik kanan terlebih dahulu, lalu klik paste spesial. Nah, klik value, lalu transpose ya. Nah, lalu sudah ya. Nah, untuk keterangan sendiri caranya sama seperti tadi. Klik copy, lalu klik kanan, value dan transpose. Nah, ini sudah ya. Sudah ada hasilnya. Lalu untuk jumlah pengunjung, kita akan mencoba uji validitasnya menggunakan rumus Pearson sama array 1. Salah. Dari awal lagi deh. Pearson 1.
version 1, array 1 itu dengan array 2 yaitu total score. Lalu kita klik F4 untuk mengunci. Nah, sudah ya. Nah, lalu coba uji validitasnya. Sama dengan if jika lebih besar dari 0,3 maka benar valid. Jika tidak melebihi 0,3 maka tidak valid. Nah, ternyata di sini juga ada yang tidak valid, yaitu berjumlah 1, 2, 3, 4 yang tidak valid. Lalu kita buat rata tengah supaya lebih rapi lagi ya. Nah, lalu kita pindahkan hasil uji validitas ke tabel validitas. Klik copy, lalu sini klik kanan, paste spesial, value dan transpose. Nah, sudah ya. Lalu ini yang kanan juga yang keterangannya. Klik copy, paste spesial, value transpose. Nah, sudah ya. Sudah muncul, sudah berhasil dipindahkan. Lalu untuk jumlah pembeli kita akan mencoba uji validitasnya. Sama dengan version array 1 titik koma array 2 F4 tutup. Nah, lalu tarik ke kanan ya. Nah, sudah ada hasilnya. Lalu di sini menggunakan rumus if jika lebih besar dari 0,3 maka benar valid. Jika salah maka tidak valid. Kita tarik. Nah, sini juga ternyata ada yang tidak valid, yaitu sejumlah 3 ya yang tidak valid. Lalu tarik, rata tengahkan. Lalu kita pindahkan ya hasilnya. Kita pindahkan ke sini, ke tabel validitas. Paste spesial, values, transpose. Oke, nah sudah. Lalu yang bawahnya, yang keterangan kita pindahkan juga salah. Nah, pindahkan juga. Klik kanan, paste spesial, values, transpose. Nah, sudah ya. Di sini kita sudah mengerjakan menghitung frekuensi dan uji validitas, menghitung validitas di Microsoft Excel. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.